Perkenalkan, nama saya Irfan Safiolanggata. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi Simple Present Tense. Baik, pertama-tama yang perlu kita ketahui, apa sih Simple Present Tense itu? Simple Present Tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang setiap hari dilakukan, kejadian yang berulang kali, atau kejadian yang sudah tentu kebenarannya, atau untuk menyatakan kejadian saat ini dengan kalimat yang sederhana. Baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk kalimat positifnya, yaitu you plus are plus beautiful everyday, yang artinya kamu cantik setiap hari. Jika kita ubah ke kalimat negatif, itu ada rumusnya lagi, yaitu subject plus to be present plus not plus kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Nah, misalkan kita ubah kalimat positif yang tadi ke kalimat negatif, yaitu you plus are plus not plus beautiful everyday, yang artinya kamu tidak cantik setiap hari. Dan jika kita ingin mengubahnya ke kalimat tanya, itu ada rumusnya lagi, yaitu to be present plus subject plus kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Jadi untuk kalimat tanya ini, to be present-nya menjadi di depan dan subjeknya menjadi kedua. Dan contohnya ialah are plus you plus beautiful everyday, yang artinya apakah kamu cantik setiap hari. Jadi itu adalah contoh untuk simple present tense, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah penyebutan kata atau kalimat. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Arya Agustina dari kelompok 5. Jadi saya akan menjelaskan apa itu simple past tense. Pengertiannya, simple past tense biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada masa waktu lampau. Contoh kata-katanya biasanya ditandai dengan yesterday, ago, this morning, last night, last week, dan lain sebagainya, dan ditempatkan pada akhir kalimat. Nah, ini rumus simple past tense yang menggunakan kata kerja. Jadi positifnya itu subject plus verb to plus object plus bla bla bla. Kalau negatifnya yaitu subject plus did plus not plus verb one plus object plus bla bla bla. Untuk interrogatifnya did plus subject plus verb one plus object plus bla bla bla. Contoh katanya yaitu plusnya I went to Jakarta yesterday. Negatifnya I did not go to Jakarta yesterday. Interrogatifnya did you go to Jakarta yesterday? Nah, di sini kita bisa lihat ini yang pertama, I went to Jakarta yesterday. I went termasuk verb to, karena di sini rumusnya menggunakan verb to, jadi dia berasal dari go terus ke when, yaitu go-nya verb one, when-nya verb to. Nah, untuk yang negatifnya yaitu sesuai disamakan dengan rumusnya. Jadi subject plus did plus not, nih diikutin saja. Go-nya kan verb one, jadi pakai verb one dia. Nah, untuk interrogatifnya sama sebenarnya, tinggal masukkan rumusnya doang. Jadi gitu. Next. Nah, ini rumusnya untuk yang menggunakan kata sifat. Jadi positifnya itu subject plus was atau were plus kata sifat plus bla bla bla. Negatif subject plus was atau were plus not
plus kata sifat plus bla bla bla. Interrogatifnya yaitu was atau were plus subjek plus kata sifat plus bla bla bla. Contoh katanya, positifnya yaitu she was slim, negatifnya she was not slim. Interrogatifnya was she slim. Nah ini sama, jadi dicocokkan aja dengan rumusnya. Nah she was slim ini polosan aja ya. Yang negatifnya ditambahkan not, untuk interrogatifnya diputar-putar aja sama positifnya. Oke, jadi gitu. Nah ini contoh kata-katanya. Ini verb 1, verb 2, verb 3. Ini regular verb, yaitu kata-kata yang beraturan. Nah ini contoh kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Ini verb 1, verb 2, verb 3. Kalau mau dibaca di pause aja ya. Oke, sekian, terima kasih tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to this presentation. I am glad to see you all. Let me introduce myself. My name is Rismadin Rashid. You can call me Astin. I am from Grade 7. In this presentation, I will discuss about simple future tense. So, simple future tense is to express something that will be done. Kita ketahui bersama bahwa simple future tense itu merupakan kegiatan atau peristiwa yang dilakukan di waktu yang akan datang, di mana struktur kalimatnya ada dua, nominal dan verbal. Nominal itu tidak menggunakan kata kerja, sedangkan verbal itu menggunakan kata kerja. Untuk rumusnya jelas ada di situ. Jadi jangan berlama-lama, kita akan beralih ke contohnya. You ready? Okay, let's check it out. Jadi ini contoh yang saya maksud. Di sini ada nominal dan verbal, alright. Karena tadi kita sudah tahu dari definisi simple future tense. Yes, of course, the simple future tense are verb tense that is used to talk about things that haven't happened yet or represent an action which will happen on the future. Nah, lihat ini kalimat positif dari nominal. She will be in this school tomorrow morning. Jika kita ubah dalam kalimat negatif, hanya menambahkan kata not. Jadi, she will not be in this school tomorrow morning. Jika kita ingin ubah dalam kalimat tanya, maka will diutamakan dan kedua si sesuai dengan rumusnya. Jadi, will she be in this school tomorrow morning untuk kalimat tanya. Sekarang kita beralih di kalimat verbal. Untuk kalimat positifnya, I will come to your party tomorrow. I will come to your party tomorrow. Jika kita ubah dalam kalimat negatif, maka kita hanya menambahkan kata not. Jadi, I will not come to your party tomorrow. Sama aja dengan tadi, hanya menambahkan kata. Untuk kalimat tanya, kita bikin kayak tadi nominal, di mana will yang pertama dan I yang kedua. Jadi, will I come to your party tomorrow? Will I come to your party tomorrow? Nah, dari sini kita sudah bisa pahamkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa mempergunakan di kehidupan sehari-hari. Saya atas nama Rismadin Rashid mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hakenanta, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang degree of comparison. Apa itu degree of comparison? Degree of comparison itu merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain, dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Degree of comparison sendiri itu berlaku hanya untuk kata sifat dan kata keterangan, tidak berlaku untuk kata benda dan kata kerja. Pengertian dari degree of comparison itu adalah kata sifat yang mengubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lain. Dan degree of comparison atau tingkat perbandingan ini digunakan untuk menunjukkan tingkat perbandingan pada kata sifat yang menyifati kata benda. Jenis-jenis degree of comparison. Di dalam degree of comparison ada 3 jenis kata sifat. Yang pertama, positive degree. Yang kedua, comparative degree. Yang ketiga, superlative degree. Positive degree atau tingkat biasa itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat biasa atau sederhana. Penggunaan positive degree sendiri contohnya seperti ini. Yang pertama, menyatakan sesuatu keadaan yang apa adanya. Contoh kalimatnya, Sofia is diligent girl, atau Sofia adalah seorang gadis yang rajin. Contoh kalimat yang kedua itu membandingkan dua benda atau orang yang sama tingkatnya, baik itu sifat, bentuk, ataupun bagian lainnya. Contoh kalimatnya itu seperti David is as tall as my brother, atau David setinggi saudara laki-lakiku. Contoh yang ketiga itu menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan tingkat perbandingan. Contoh kalimatnya, his ruler is not as long as yours, atau penggarisnya tidak sepanjang milikmu. Dan jenis yang kedua itu comparative degree atau tingkat lebih. Comparative degree itu kata sifat yang digunakan untuk menyatakan suatu benda atau orang memiliki tingkatan yang bersifat lebih dari pembandingnya. Contoh penggunaan comparative degree yang pertama itu untuk lebih menegaskan bentuk comparative degree. Contoh kalimatnya seperti ini, his motorcycle is far better than yours, atau motornya jauh lebih bagus daripada sepeda motormu. Contoh yang kedua itu menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan tingkat perbandingan. Contoh kalimatnya, his ruler is not as long as yours, atau penggarisnya tidak sepanjang milikmu. Contoh yang ketiga, penggunaan comparative degree ini dapat dipakai dalam keadaan yang semakin. Contoh kalimatnya itu, the harder you study English, the cleverer you will be, atau semakin giat kamu belajar bahasa Inggris, semakin pandai kamu jadinya. Jenis yang ketiga itu ada superlative degree. Superlative degree itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat paling atau ter dari semua perbandingannya. Contoh kalimatnya, Donna is the cleverest student in the class, atau Donna adalah murid yang paling pandai di kelas itu. Atau Jennifer is the most beautiful girl in the university, atau Jennifer adalah gadis yang paling cantik di universitas itu. Jadi kesimpulan dari degree of comparison itu adalah suatu kata sifat yang mengubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lain. Ya, itu sekian dari saya. Mohon maaf
kurang dan lebihnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Michael Felix dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan apa itu passive voice. Passive voice merupakan kalimat yang subjeknya diberi satu tindakan ataupun diberi kata kerja, maka disebut kalimat pasif atau passive voice. Passive voice sendiri biasanya berkaitan dengan kalimat aktif, karena biasanya passive voice itu akan dirubah menjadi kalimat aktif, ataupun sebaliknya. Kalimat aktif atau active voice itu sendiri merupakan kalimat yang subjeknya menggunakan kata kerja atau sedang melakukan suatu tindakan, maka disebut kalimat aktif atau active voice. Saya akan memberikan contoh pada bentuk simple present tense, kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh pertama, active voice. She read a book in the library. Dia membaca buku di perpustakaan. Menjadi passive voice. The book is read by her in the library. Buku dibaca olehnya di perpustakaan. Terus selanjutnya, my little sister asked the waiter to bring a water. Adikku meminta pelayan untuk membawakan segelas air. Menjadi passive voice, the waiter is asked by my little sister to bring a water. Pelayan dimintai adikku untuk membawakan segelas air. Terus selanjutnya, active voice. I love her at the first sight. Aku menyukainya pada pandangan pertama. Dirubah menjadi passive voice. She is loved by me at the first sight. Dia disukai olehku pada pandangan pertama. Yang berikutnya saya akan mencontohkan kalimat aktif dan pasif dalam bentuk past tense. Active voice. She called me every day after that. Dia menelponku setiap hari setelah kejadian itu. Menjadi passive voice. I was called every day by her after that incident. Aku ditelepon setiap hari olehnya setelah kejadian itu. Contoh berikutnya. I met them in the park. Aku bertemu dengan mereka di taman. Diubah menjadi passive voice. They were met by me in the park. Mereka ditemukan olehku di taman. Contoh selanjutnya, active voice. Newton discovered gravity on 1943. Newton menemukan gravitasi pada tahun 1643. Dirubah menjadi passive voice. The gravity was discovered by Newton in 1943. Gravitasi ditemukan oleh Newton pada tahun 1643. Sekian dari saya, terima kasih.